Karena Bara akan berjumpa dengan First Riders. First Riders Eclipse di sana juga nggak segan-segan untuk bertaruh. Walaupun nyawa bayarannya, dua player di sana udah jatuh ter-knockdown. Kapten Darkol dan juga Ikal yang tersisa masih harus berjibaku sama Cecil Faing yang sedang menggunakan revival system juga di sana. Masih dipantau, ada Ray dan juga di sisi lain 05 berhasil dapetin satu Genomic dari Rosugo dan First Blood presented by BCA Survivors. Harus kalian saksikan, masih lanjut peperangannya, belum selesai. Dan di saat yang bersamaan ini Cecil Faing sedikit lagi akan berhasil merevive temannya menggunakan revival system, Abigail. Betul sekali, dan gue suka bagaimana pembagian ini terjadi. Satu orang Ray-nya itu berada di dalam revival spot, kemudian dua playernya itu nahan ke arah sisa player dari First Rider supaya eksekusi dari Ses tidak terganggu, kemudian proses revivingnya juga tidak terganggu. Tapi ada prosesi untuk penembakan yang tidak boleh diganggu juga dari tim Island of Gods ketika mereka coba nembus pertahanan dari Galaxio Corvus yang seharusnya sudah tereliminasi dua orang oleh mereka. Wah, gua agak shock. Kenapa? Karena akhirnya tadi di MPX yang turun juga di Brasilia 13 tidak bisa cukup memberikan ancaman ke Island of God, sehingga fokusnya Island of God itu berpindah sampai era double kill presented by Samsung Galaxy A Series 5G juga terjadi gitu. Padahal harusnya kan ada Galaxy Corvus, ada Island of God, ada Madura Prime, itu harusnya bisa jadi ancaman banget untuk Island of God. Tapi somehow Island of God udah bisa handle ini, dan itu yang tadi gue bilang modal mereka untuk mengawali game di match-match selanjutnya. Itu kelihatan jelas dari UAV drone presented by BCA sih, Aji. Kalau misalnya tadi kita ngeliatin fight-nya ya. Ini juga sempatnya sebenarnya relate dengan apa yang gue bahas di break match itu. Karena IOG ini kalau misalnya gue lihat perubahannya cukup drastis. Mereka lebih utamain objektifnya dulu dibandingkan fight yang tidak terlalu menguntungkan bagi mereka. Jadi mereka mengurangi segi gamblingnya. Nah sekarang gamblingnya akan berjalan lagi. Bertemu dengan Araki Kazu, ternyata Araki Kazunya sendiri yang dalam posisi tidak menguntungkan. IOG sendiri sudah mengantongi 4 poin kill dan dua antaranya tambahannya dari tim Araki Kazu. Yang sekarang sisa satu sekarat dan seharusnya ini lagi miskin banget gak punya lootingan sama sekali. Gue gak tahu itu bagaimana itu nasibnya Aji Sven. Harganya mahal banget sih yang harus dibayar sama Araki Kazu karena Kapten Legalot gitu. Razor pun juga harus tumbang di sana, dihabisin sama teman-teman dari Island of God. Dan kita bakal lihat Survivors. Gue mau ngingetin buat kalian yang lagi nobar PPE bisa sambil order Grab karena diskonnya sekarang sampai dengan 50%. Langsung aja scan barcode yang ada di sebelah kanan bawah sana atau langsung ke website di grb.io/PPE Survivors. Betul sekali. Dan ini kita relate lagi dengan pembahasan antara IOG yang mereka sebenarnya menurunkan tensi permainannya sampai 50%. Benar. Tapi 50% yang mereka turunkan itu di-convert. Iya. Jadi satu objektivitas yang membuat mereka secara rotasi 150% lebih efektif dan efisien. Efektif banget. Kayak mereka cuman muter-muter di area teritori mereka, dapat poin segitu banyak di 4 menit awal, itu udah such a big deal yang bisa lu dapatkan. Bahkan pertaruhannya lebih besar kalau lu nggak di area tersebut. Karena kalau kita ngomongin pinggir map udah pasti gesekan gitu ya kan. Tapi kalau lu ngomongin tengah map, ini tentang siapa yang lebih kuat untuk mempertahankan drop zone-nya aja gitu ya kan. Betul, dan jangan sih terlihat Araki Kazu itu nggak bisa pertahanin drop zone mereka. Mereka nggak pernah pindah dari Brasilia. Benar. Dan ketika Brasilianya mereka itu dihantam sama orang lain, aneh kelihatannya kenapa mereka bisa kegeser. Sepakat, karena gini, gue ngeliat Araki Kazu kalau walaupun dia turun di Brasilia pun jarang banget gesekan sama Island of God ya. Dia langsung lari biasanya ke arah field, ke arah rumah batu besar atas. Habis itu make sure sekitaran field, karena di field ada ses. Dia bakal secure area tengah itu ketimbang dia mempertaruhkan dia punya nyawa, dia punya squad ke arah rumah 13. Kalau kayak gini gue jadi inget sama Araki Hida yang secara rotasi untuk di area Brasilia cenderung lebih cepat dari Araki Kazu. Iya. Dan lebih efektif cenderung sekarang ini ya. Untuk sekarang gitu ya. Emang kalau offline tuh banyak hal-hal yang nggak terduga bisa terjadi. Begitu juga dengan beberapa permainan masing-masing tim yang juga harus di-adjust. Tapi sejauh ini kalau ngomongin adjust, gue juga udah ngeliat gimana GRC selalu adjust dari segi timing. Dia tiba-tiba sekarang udah ada di area rumah nelayan, di area rumah kayu nelayan di sini gitu. Sementara biasanya dia tuh baru gerak tuh sekitar menit 6, menit 7. Itu juga baru sampai di zipline yang ada di dekat field menuju ke arah bawah sini. Tapi dia udah melihat ini nggak bakal bagus kalau misalkan mereka jalannya kelambatan, karena dia ingat di mod house atasnya ada EVOS. Terus juga tadi sempat ada tim lain yang juga turun di field, yaitu saya sama First Riders gitu. Dan First Riders, gokil banget. Dia bakal tarik lagi ternyata keluar Abigail ke campsite, drop zone awalnya. Ini mirip banget sama EVOS Divine yang main di map pertama. Dia ke Katul dulu, baru ke
drop zone aslinya, yaitu di Observe. Betul, dan abis itu juga kalau misalnya kita ingat-ingat perjalanan dari si First Rider ketika mereka berhadapan dengan SES, ternyata dari SES sendiri memang mereka berhasil numbangin 3 orang dari First Rider, tapi mereka gagal menemukan 1 orang terakhirnya. Karena dari SES sendiri juga mereka nggak mau ngelanjutin sweepingnya, mereka lebih berfokus ke arah apa yang mereka bisa lakukan untuk memastikan kemenangan mereka di match kali ini cenderung lebih besar setelah mereka agak sedikit turun di 2 game pertama. Nah, itu bisa jadi sebuah catatan penting juga Survivors ya. Tapi ngelihat apa yang dilakukan sama Iko sejauh ini, menurut gua tantangan mereka selanjutnya lebih ke gimana ngehandle tim-tim yang datang biasanya dari pulau seberang. Cenderung Marble Works itu ada juga biasanya, entah itu Madura Prime, entah itu dari OP Griffin yang mungkin datang lewat jembatan, dan EVOS Divine. Menurut gua sejauh ini dia nggak punya alasan untuk tumbang lawan siapapun, karena kalau ngomongin map atas emang advantage-nya EVOS. Mod House itu gue juga sempat bikin kontennya kan, prediksi drop zone gue di atas itu EVOS gak bakal diganggu sama siapapun. Even GRC yang turun di Crossroad, dia nggak bakal mau gambling untuk nungguin EVOS. Dia mendingan secure zona tengah lebih dulu. Nggak bakal, dan Iya. apalagi kalau misalnya kita ngelihat pola rotasi tim-tim sekarang ya, Nah. mereka nggak ke tengah, tapi ke arah minggir. Iya. Makanya peperangan itu selalu terjadi di bagian pinggir circle aja. Sepakat. Dan penumpukan di Purgatory itu start terjadinya tuh dari arah Skilo sampai Forge, abis itu Center sama Fire Brigade, dan Marble Works. Udah, Iya. begitu aja. Brasilia paling 1-2, tapi itu tergantung dengan situasi poin leaderboard yang ada. Yes, gue lumayan mempertanyakan ini Abax lihat orang apa enggak, karena tadi sebenarnya dari POV dia itu dia ngelihat orang dan kayaknya infonya udah langsung dikasih ke temennya, tapi ini Abax masih harus bertanggung jawab untuk ngehandle itu sendirian, masih make sure, dan kebetulan aja Pac-Man masih bisa memanfaatkan off angle yang mana ini cukup menguntungkan untuk Pac-Man, sehingga Pac-Man pun masih bisa selamat. Ini udah menit 7 jelang menit 8, masih 12 tim dan udah ada jibaku serangan lagi tiba-tiba. Nah kan, FR tiba-tiba bakal ketemu sama OP di area sentral bawah. Udah jatuh ikalnya dan Darkol juga bakal tumbang. Jepang versus everybody. FR Eclipse harus kembali ke lobby. Ini menurut gue agak sedikit sayang posisi dari First Rider ketika mereka coba masuk naik ke arah high groundnya, karena itu cukup mempermudah Omi Griffin untuk ngebagi serangannya dari 2 arah. Ya. Dan gue suka bagaimana 1 orang terakhir tadi yang nge-finish member terakhir dari First Rider itu dia muter turun ke bawah hanya untuk nge-backstep dari arah belakangnya. Jadi 2 di atasnya itu udah nahan supaya mereka nggak bisa maju terlalu cepat ke arah pertahanan mereka. Sambil kita ngelihat dari replaynya yang dipresent oleh Kodashop, kelihatan jelas Darkolnya tumbang dan 2 orang lainnya itu ditahan di bagian atas. Dan gue suka ketika udah mulai ketahan, mereka langsung bagi lagi posisinya, dipeluk supaya mereka nggak bisa gerak sama sekali. Nice banget ya, ini OP Griffin juga bisa gue bilang salah satu tim kuda hitam yang nggak diduga-duga. Karena kalau kita lihat dia dari qualifier aja pun emang nggak selalu jadi tim yang dapat spotlight. Tapi secara leaderboard dia selalu mengekor tim-tim yang ada di atasnya dan gapnya itu kecil banget. Nah ini bisa jadi loophole untuk tim-tim yang lagi ada di atas. Bisa jadi OP itu ngagetin di 3 atau 2 ronde terakhir, Abigail. Oh, bahkan gue udah lumayan kaget dia Iya. masuk di hashtag keempat loh Iya, untuk iya, leaderboard sementara ini. Dan ketika ada tim yang nggak kelihatan sama sekali secara match bersinar, tapi di leaderboard tiba-tiba dia ada di atas, sebenarnya ini akan menjadi satu fase yang sulit dihitung oleh tim-tim yang berada di atas. Kalau misalkan tim yang sering buya, udah pasti mereka bakal dijadikan incaran, karena pasti orang-orang konsep berpikirnya adalah, oh dia pasti poinnya banyak nih. Iya. Tapi gimana dengan yang so-so aja, tapi diam-diam mematikan? Nah, ini juga sebenarnya udah kelihatan patternnya dari awal. Kayak gue suka banget ngelihat gimana FR datengin drop zone SES gitu ya. Terus juga gue suka banget gimana FR selalu mencegat tim-tim kayak model SES Echo tadi kalau di Bermuda. Begitu juga dengan di Kalahari gimana struggle mereka, walaupun akhirnya itu menguntungkan tim yang paling gak kenotis. Dan tim yang paling gak kenotis adalah tadi tuh Island of God. Sekarang pun demikian gitu ya kan, gara-gara dia punya rumah 13 di Brazil itu udah di-handle di awal, nggak ada yang berani ikut campur ke area terlarang itu ya kan di awal-awal, karena tahu ada respect untuk Kazu, respect untuk Island of God. Itu malah jadi advantage yang akhirnya sangat powerful banget untuk purgatorinya Island of God. Dan kalau kayak gini lo bisa lihat EVOS PR banyak banget, dia harus natakin beberapa tim dari arah sebelah kanan, dari sebelah kiri juga ada teman-teman dari SES, bahkan dari bawah pun udah nunggu gitu. Dan Bion bersama Abax berhasil mendapatkan 2 pundi poin eliminasi di sana. 3 saat ini lagi dikantongi, tapi dari Sam 13 pun masih harus notice 2 player yang udah terpantau di luar zona sana. Bakal coba langsung dijagain, ditungguin sampai bener-bener kemakan zona, Abigail. Waduh, tapi ada yang kemakan peluru duluan sih dari si tim SES Alpha yang menuju ke EVOS, dan EVOS-nya udah mulai agak sedikit kesulitan. Terlihatlah sudah ada terjadi revive yang dilakukan oleh EVOS Divine, tapi tembakan dari OP Griffin lumayan mengerikan ke arah bagian jembatan. Mereka notice di bagian sana itu ada 1 tim dan mereka coba
fightnya. Karena saat ini mereka berada di open field dan Rosugo United di sana, Rosugo Academy agak sedikit mengganggu. Beberapa kill sudah berhasil mereka dapatkan 5 poin kill, tapi ternyata ada satu pembayaran lagi yang harus mereka bayar. Calvinnya tumbang karena Iko ternyata diam-diam memantekan mereka. Masih dari jauh tadi dia kan udah markirin kan di batunya Aura di Brasilia 7 itu kan. Itu di off angle itu emang cukup efektif untuk make sure orang-orang yang di seberang di area Marble Works itu nggak bisa berbicara banyak dari segi pick off yang terjadi gitu. Sementara gue penasaran juga gimana Galaxio itu bisa keep up sama zona selanjutnya. Karena tadi kalau kita perhatikan sebenarnya Galaxio itu udah lagi di pinggir-pinggir Marble Works deket jembatan kuning yang dari Crossroad. Nah nih, dari sini nih. Ini Ray kurang lebih harusnya di depan bakal ketemu satu tim yaitu Galaxio. Nah bener aja, Galaxio udah standby di sana. Dan kalau sampai SES mau retake, menurut gue ini kesempatan, ini saatnya now or never banget. Karena kebetulan Jojo juga udah turun di situ, dia bakal coba komit juga dan info udah sempat didapatkan sama Jojo duluan. Betul, infonya udah didapat, tinggal kita lihat aja eksekusinya. Tapi seharusnya sih dengan ada info yang ada, mereka bakal coba lanjut loading terlebih dahulu sambil menunggu kira-kira pergerakannya lebih ke arah mana. Karena sebenarnya kalau misalnya kita ngeliat penumpukan di area bagian pinggir kanan Marble Works ini, itu udah bakal memicu peperangan, terutama di sisi dari Onyx Olympus yang notice keberadaan MPX di depannya yang akan jadi sangat menarik saat lagi karena tembakan pun sudah mulai terdengar, Rajispen. Wah, ini heboh banget sih jujur aja, karena gua cukup amazed gimana Island of God bisa manfaatin momentum dia rotasi ke Marble Works tanpa dicegat sama Opie Griffin. Opie Griffin tadi lagi sibuk dihajar sama Eko. Di saat itu juga itu jadi momentum untuk Island of God masuk ke dalam Marble Works tanpa harus berjibaku sama teman-teman dari tim Madura Prime. Dan double kill tadi presented by Samsung Galaxy S Series 5G teman-teman. Kembali ke in-game di mana zona akan semakin mengecil, menyempit, kira-kira akan berpihak kepada siapa? Ternyata kepada tim-tim yang ada berdekatan di area Island of Gods. Dan Onyx Olympus yang masih belum mendapatkan poin sama sekali di sini. Zack akan bekerja keras untuk mendapatkan apapun sebisanya di depan mata mereka. Ditambah di sebelah kanan mereka persis itu ada Madura Prime yang lagi dalam mode triarap, mode hemat, Abigail. Betul sekali, tapi lu lihat IOG pelan-pelan tuh udah mulai coba melakukan pergerakannya sedikit lebih oportunis, ya nggak sih? Wow. Mereka udah ngelihat ini, mereka punya potensi untuk menjadi third party, sedangkan untuk di bagian seberangnya ini akan tertahan dengan adanya Rosuko Academy yang bertemu dengan EVOS Divine. EVOS Divine menurut gua akan cenderung sedikit santai, rumah nelayan mereka nggak bakal terganggu siapapun, tapi ternyata mungkin musuh mereka lebih ke arah JRC yang diam-diam lagi nunggu juga. Ya, ini JRC juga kalau dia punya fokus yang bagus banget, dia bisa handle EVOS-nya dulu, habis itu nggak ada yang bisa nge-counter mereka karena mereka yang udah dapetin komponnya duluan. Nah, EVOS PR adalah dia zona selanjutnya itu di tepi pantainya, bukan di kompon rumah kayunya. Itu yang bakal jadi struggle. Jadi mereka nggak punya pilihan selain lu tabrak JRC-nya. Sekarang juga sebelum terlambat. Tapi ternyata fightnya bakal pecah terlebih dahulu antara Opie Griffin yang langsung bertemu dengan tim Eko. Di mana tim Eko sendiri meskipun mereka kehilangan satu player tapi nggak jadi masalah, tidak menurunkan mental mereka. Coach mulai keluar dari rumah, double barrel dipegang dan langsung dikokang begitu saja, tidak ada jump yang keluarkan. Tapi ternyata satu peluru dari Rama membuat Eko Isu tidak berdaya dan tembakan terakhir dari Opie pun berhasil membuat Eko finish di posisi yang ke-9. Kelvin tidak selamat tapi nggak jadi masalah. 10 poin eliminasi akan menjadi boost moral yang sangat bagus bagi OP, termasuk mereka bisa masuk ke pinggir circle dengan aman. Yes, dan sekarang rivalitas terjadi lanjut di mana Galaxio akan coba di-retake komponen oleh Onyx Olympus, sementara SES dari kejauhan hanya bisa meratapi momentum mereka untuk masuk zona agak sulit. Dan Sweat somehow lebih fokus ke arah SES Alphaing dulu, hal yang bisa mereka kontrol saat ini. Sementara bakal datang lagi wave selanjutnya. Ahnaf siap dengan ledakan-ledakan grenade yang di bawah, juga bakal coba dikagetin, didobrak oleh Metski. Walaupun ada Chrono yang terlambat di sana, harus habis di tangan seorang Metski. Dan tapi sayangnya anti klimaks, Lim meledakkan suasana dari Opie Griffin, harus dipulangkan di peringkat ke-7. Dan Onyx pun saat lagi akan diruntuhkan pertahanan Gluola di sana. Gardu masih memegang setiap booster, tapi Eki selain dari dapetin kos kelima, Web bisa membalas Karpuya dan Kimit depan mata seorang Gardu. Masih gak kelihatan Gardu yang gak notice dapat 2 orang, sampai akhirnya Gardu bisa menjadi savior untuk Onyx Olympus. Tapi sedikit lagi akhirnya Gardu is save the day. Lo tahu apa artinya Gardu? Gardu adalah satu penahan. Dan Gardu yang nahan pergerakan dari Galaxy supaya mereka nggak bisa nembus sama sekali ke arah player-player dari Onyx Olympus yang sudah tertumbang. Lu lihat bagaimana mechanical play dari Gardu yang dia langsung nekokangin charge boosternya dengan sangat-sangat tenang. Dan kesalahan dari Galaxy Corvus adalah saking crowdednya mereka lose fokusnya dan mereka memecah posisinya tanpa memperhatikan di mana sebenarnya posisi Gardu berada. Itu dia, Gardu juga mainin transisi strafingnya bagus banget. Dan kita bakal langsung transisi lagi ke arah Onyx Olympus yang juga akan dihujani peluru oleh EVOS Divine. EVOS Divine juga udah berhasil nge-retake compound-nya dari tim
GRC dan Onyx Olympus sepertinya semakin sempit peluang mereka, tapi nggak masalah. Yang penting mereka dapat hashtag 5, mereka dapat hashtag 4. Placement point mereka udah cukup, tapi Ellen of Gods yang sempat menjadi kill leader lagi dan tadi berhasil mendapatkan Buya akan menjadi lawan terbesar dari tim EVOS Divine juga. Dari Galaxio sendiri udah bakal lebih mengamankan area tower aja. Siapa yang turun duluan ke tengah zona? Ini bakal ditatakin dua tim sekaligus dan sepertinya Lord bersama Azrael udah mulai mencoba melakukan move-nya. Kelihatan kepala di sana di balik tower. Langsung antisipasi kasih glue wall. Tapi Circle saat lagi sekitar 10 detik lagi akan berjalan dan Surya di sana bakal coba langsung dikagetin aja oleh surprise attack dari seorang Azrael. Bang, lemparin dulu frag grenade. Sudah ada Azrael tapi bakal tukar oleh Lord dan Azrael. Lagi-lagi berhasil dapatkan poin eliminasi. Udah gak punya glue wall. Azrael coba tarik ulur dulu mundur ke belakang dan Lord sayangnya harus diajar oleh pelontar dari seorang Beyond. Walaupun mereka harus kemakan sama zona, tapi tiba-tiba dari samping bakal ada Abax juga. Jabra berhasil dapat sesuatu dengan Mac 10-nya. Karalim dan Sam 13 masih bisa berhasil dapat Jabra tapi Paneres EVOS Divine dimakan habis sama tim Ellen of God dan Surya yang ternyata mengeksekusi habis Ellen of God. So ini dia Buya untuk GRC. What a climax, what a climax. Kacau banget. Itu kacau banget. Plot twist ya. Plot twist banget. Kayak sampai detik terakhir